Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast kita hari ini bersama dengan saya Michelle sebagai host kalian. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental bagi kehidupan kita di era global, yaitu hak asasi manusia sebagai wawasan dunia modern. Sebelum kita menyapa narasumber kita, mari kita coba renungkan sejenak. Seringkali kita hanya mendengar tentang HAM saat ada kasus hukum atau isu politik saja. Padahal HAM itu lebih dari sekedar aturan tertulis. HAM adalah sebuah kacamata atau worldview. Ini adalah cara kita memandang martabat manusia, cara kita berinteraksi, dan fondasi bagaimana masyarakat modern harus berfungsi. Di dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan perbedaan, apakah HAM masih bisa menjadi bahasa universal yang menyatukan kita? Ataukah cara pandang modern ini mulai menghadapi tantangan yang baru? Untuk mengupas tuntas perspektif ini, saya sudah kedatangan narasumber-narasumber yang luar biasa. Ada Kak Agung, ada Kak Kania, Kak Ibrahim, Kak Ardiansyah, Kak Tiara, Kak Alif, dan Kak Shelendra. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai diskusi kita pada podcast hari ini dengan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan ke Kak Agung. Nah, Kak Agung, mengapa sih Anda memilih untuk membingkai hak asasi manusia bukan sekedar sebagai instrumen hukum, melainkan sebagai sebuah wawasan dunia yang fundamental bagi manusia modern? Oke, Michelle, izinkan saya menjawab. Terima kasih, Michelle. Karena kami membingkai sebagai wawasan dunia, karena jika hak asasi manusia itu hanya dianggap instrumen hukum, dia jadi pasif dan rapuh. Alasannya, yang pertama, hukum itu bisa dicabut, tetapi wawasan dunia mengakar. Instrumen hukum lahir dari negara, seperti contohnya ialah hari ini disahkan, besok bisa diamandemen atau dibatalkan kalau rezim berganti. Tapi kalau HAM sudah jadi wawasan dunia, dia hidup di kepala dan hati orang. Contoh dalam kehidupannya ialah UU biasa melarang penyiksaan, tetapi yang bikin polisi benar-benar berhenti menyiksa adalah keyakinan bahwa manusia tidak boleh diperlakukan seperti itu, titik. Hukum tanpa wawasan cuma jadi teks. Yang kedua, hukum hanya bicara tidak boleh, sedangkan wawasan dunia bicara mengapa. Pasal hukum bilang, tidak boleh membunuh, wawasan HAM menjawab mengapa. Karena tiap manusia punya martabat bawaan yang tidak tergantung kewarganegaraan, agama, atau produktif tidaknya dia. Mengapa? Itu yang bikin orang mau membela orang lain, yang beda suku, beda negara, beda negara. Tanpa itu, hukum dan HAM jadi aturan kosong yang gampang dilanggar saat ada darurat. Yang ketiga, dunia modern butuh titik temu di luar agama dan ideologi. Manusia modern sudah tidak tinggal di desa yang homogen. Kita ketemu orang yang Tuhannya beda, benderanya beda, selera politiknya beda tiap hari. Wawasan HAM jadi bahasa minum Wawasan HAM jadi bahasa minimum. Biar kita tetap bisa akur, oke, kita beda, tapi kita sepakat dulu bahwa menyiksa itu salah. Menyuarakan pendapat itu boleh kalau HAM cuma alat hukum. Dia nggak bisa jadi titik temu, karena hukum tiap negara beda. Yang keempat, hukum itu reaktif. Wawasan Wawasan itu proaktif, yang berarti instrumen hukum baru bekerja setelah pelanggaran terjadi, seperti lapor, sidang, vonis. Wawasan dunia bekerja sebelum pelanggaran. Dia bentuk dia bentuk cara kita mendidik anak, desain kota, bikin algoritma, ngobrol di Twitter. Orang yang wawasan HAM-nya kuat nggak akan bikin AI yang rasis sejak awal. Nggak perlu nunggu digugat dulu. Yang kelima, sejarah itu sebenarnya nunjukin hukum ikut wawasan, bukan sebaliknya. Perbudakan dulu legal yang mengubah, bukan pasal baru. Tapi perubahan wawasan itu pelan-pelan masyarakat sadar bahwa memperbudak itu tidak bisa dibenarkan. Lalu hukumnya menyusul, sama dengan hak pilih perempuan, hak anak, hak difabel, wawasan bergerak dulu, hukum baru mengesahkan. Jadi singkatnya,
Atau kesimpulannya, kalau HAM cuma instrumen hukum, dia tergantung kekuasaan. Kalau HAM jadi wawasan dunia, dia jadi prakondisi bagi kekuasaan itu sendiri. Dia yang bikin kita nuntut ada hukum dan yang bikin kita marah kalau hukum dilanggar. Tanpa wawasan hukum, ialah hanya sebuah teks. Oke, itu saja misal untuk pertanyaannya. Oh, ini yang sangat mencerahkan banget nih dari Kak Agung. Jadi, kita sepakat ya bahwa HAM adalah fondasi cara kita berpikir. Tapi kalau kita tarik lebih jauh ke akar keberadaan kita sebagai manusia modern, aku punya pertanyaan nih. Apa keterikatan paling krusial antara prinsip-prinsip HAM dengan cara pandang manusia modern terhadap realitas dan eksistensi mereka saat ini? Apakah HAM sudah menjadi bagian dari cara kita mendefinisikan diri kita sendiri? Kepada Kak Alif, saya persilahkan. Oke, baik Kak Michelle. Prinsip-prinsip HAM itu berarti seperti kayak kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia ya Kak, kurang lebihnya ya. Nah, jadi keterkaitan yang paling krusial antara prinsip-prinsip hak asasi manusia atau HAM itu dan cara pandang manusia modern terhadap realitas serta eksistensinya terletak pada perubahan pada paradigma dari otoritas eksternal menuju subjektivitas individu sebagai pusat makna Sejak pemikiran modern yang dipelopori oleh tokoh seperti René Descartes, manusia itu tidak lagi sepenuhnya mendefinisikan kebenaran berdasarkan tradisi atau otoritas. Nah, melainkan melalui kesadaran dan nasionalitas individu. Nah, maksudnya apa? Nah, dalam konteks ini, HAM itu seharusnya muncul sebagai konsekuensi logis dari pengakuan bahwa setiap individu memiliki nilai, martabat, dan kebebasan yang melekat secara inheren. Nah, prinsip-prinsip HAM seperti kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai kerangka ontologis dalam memahami diri manusia modern. Jadi manusia itu tidak lagi hanya dilihat sebagai bagian dari sistem sosial atau kosmis gitu, melainkan sebagai entitas otonom yang memiliki hak untuk menentukan identitas dan pilihan hidupnya sendiri. Dengan demikian, HAM berperan dalam membentuk cara manusia memahami realitas, di mana kebebasan berpikir, berekspresi, dan menentukan diri menjadi bagian dari pengalaman eksistensial sehari-hari. Seharusnya HAM itu menjadi hal seperti itu. Nah, lebih jauh lagi, kita dapat katakan bahwasanya HAM itu telah menjadi bagian dari cara manusia modern itu mendefinisikan dirinya. Nah, identitas individu saat ini seringkali terkait dengan sejauh mana hak-haknya diakui dan dihormati, baik dalam konteks sosial, politik, maupun budaya. Namun demikian, hal ini juga menimbulkan tantangan filosofis. Seperti apa? Seperti konflik antara kebebasan individu dan kepentingan yang kolektif. Nah, serta pertanyaan mengenai apakah HAM benar-benar bersifat universal atau dipengaruhi oleh konstruksi budaya tertentu. Jadi kurang lebih kalau dari saya pribadi seperti itu, Kak Michelle. Wah, dalam banget ya penjelasannya Kak Alif. Jadi HAM itu ibarat jangkar dari identitas kita sebagai manusia. Namun kalau kita lihat lebih luas lagi ya, masyarakat modern ini sangat mendewakan logika dan efisiensi sebagai sesuatu yang harus masuk akal. Nah, ini membawa saya ke pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Kakak Nia. Di zaman sekarang nih, orang sangat mengandalkan logika dan hak individu. Menurut Kakak Nia, gimana sih cara berpikir yang serba masuk akal ini bisa masuk ke dalam konsep HAM jadi seperti yang kita tahu sekarang?
Oke, Kak Misel. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, konsep HAM sekarang itu adalah hasil dari cara berpikir kita yang serba masuk akal. Karena kita ini kan sudah pindah ya dari zaman yang cuma ikut dogma ke era di mana segala sesuatu itu harus rasional. Secara logika, kita sampai pada kesimpulan sederhananya nih bahwa nggak ada alasan logis manapun yang bisa membenarkan penindasan. Karena hal itulah yang menggambarkan martabat manusia sendiri itu. Itu nilai yang kita punya dari lahir, bukan hadiah dari penguasa. Nah, logikanya individu ini jadi fondasi karena sekarang kita menempatkan manusia sebagai subjek utamanya. Masuk akal banget kan kalau tiap orang tuh punya otonomi atas tubuh dan pikirannya sendiri. Nah, HAM ini hadir sebagai sistem hukum yang paling rasional buat jagain itu. Supaya kebebasan tuh nggak cuma jadi slogan aja, tapi benar-benar membuat semua umat manusia tuh merasa terlindungi. Karena tanpa ini, keadilan tuh cuma bakal jadi alat buat mereka yang lagi berkuasa. Tapi, jujur juga fokus ke hak individu individu saja ada tantangannya juga. Di dunia yang makin terkoneksi ini, batas antara hak saya dan kepentingan bersama sering jadi hal yang abu-abu. Kita ini harus sadar kalau kita semua berdiri di atas panggung nyata yang sama. Kalau semua orang egois menuntut hak pribadinya, maka kemasyarakatan ini bisa berantakan. Jadi kesimpulannya menurut saya pribadi, HAM itu adalah kontrak logika yang cerdas. Dia nih mengajarkan kalau kebebasan itu, kita akan merasa kita benar-benar aman kalau kita juga menghormati kebebasan orang lain. Karena ujung-ujungnya integritas kita bakal diuji dari bagaimana cara kita menyeimbangkan hak pribadi dengan kewajiban menjaga panggung nyata kehidupan ini agar tetap adil buat semuanya. Jadi, menurut saya itulah cara kita tetap jadi manusia yang beradab di tengah dunia yang makin kompleks ini. Mungkin itu Kak Misal. Oke, menarik nih ya. Sangat menarik bagaimana kebenaran yang masuk akal itu akhirnya membentuk peradaban kita yang saat ini. Terima kasih banyak ya Kak Nia untuk wawasannya. Selanjutnya saya akan tanya ke Kak Ardi. Apa sih bukti paling gampang yang bisa kita lihat di sekitar kita kalau HAM itu memang produk pikiran manusia modern dan bukan sesuatu yang sudah ada dari zaman dahulu? Silakan kepada Kak Ardi. Oke, Misal. Jadi gini, dulu di zaman kerajaan atau masa feodal, wawasan dunia adalah siapa yang berkuasa, dia yang punya hak. Kalau kamu lahir sebagai bangsawan, kamu punya hak istimewa. Kalau lahir sebagai rakyat jelata atau budak, kamu dianggap properti orang lain. Praktik perbudakan itu eksis ribuan tahun dan dianggap ilegal, bahkan suci di banyak budaya. Bukti bahwa HAM itu produk modern adalah sekarang kita punya kesepakatan global bahwa semua orang lahir setara. Tidak ada lagi hukum yang secara sah memperbolehkan manusia menjual manusia lainnya. Perubahan dari budak menjadi individu berdaulat ini adalah hasil konstruksi pikiran modern yang memujak kesetaraan. Dulu, hukuman fisik, sekarang martabat. Coba lihat cara negara menghukum orang. Zaman dulu, hukuman mati di depan umum, mutilasi atau penyiksaan adalah tontonan biasa untuk memberikan efek jera. Itu dianggap keadilan. Tapi sekarang hampir di seluruh dunia ada standar bahwa meskipun orang bersalah, dia tidak boleh disiksa atau dipermalukan secara tidak manusiawi. Buktinya adalah adanya tuntutan penghapusan hukuman mati atau perbaikan fasilitas penjara agar lebih manusiawi. Ini membuktikan bahwa pikiran manusia modern telah mengonstruksi martabat sebagai sesuatu yang tidak boleh hilang. Bahkan ketika seorang melakukan kejahatan, standar manusiawi ini tidak ada di zaman dulu. Ini adalah produk pikiran kita sekarang. Jadi, kalau HAM itu sudah ada dari dulu, sejarah kita nggak akan penuh dengan cerita perbudakan. Jadi, HAM itu seperti update software terbaru dalam cara kita berinteraksi dengan manusia. Jadi, menurut saya gitu sih, Michelle. Oke, betul sekali ya. Contoh-contoh tadi benar-benar membuktikan kalau apa yang kita anggap biasa sekarang ternyata adalah sebuah kemajuan yang besar. Kita tidak lagi melihat hak sebagai suatu hadiah dari penguasa, melainkan sesuatu yang memang sudah kita miliki sejak lahir. Nah, ini menarik kita jauh ke belakang. Aku mau tahu pandangan dari Kak Ibrahim nih. Kalau kita bandingkan dengan zaman kerajaan dulu, di mana raja punya kuasa yang penuh, apa sih sebenarnya cara berpikir yang paling terasa sampai akhirnya manusia sadar kalau setiap orang itu punya hak yang sama? Silakan Kak Ibrahim. Nah ini terima kasih ya Michelle, nih sebenarnya pertanyaannya menarik banget ya. Menurut saya sih
kalau bisa dilihat perubahan paling krusialnya itu di mana kesadaran itu martabat individu. Jadi kita tuh berhenti melihat manusia sebagai alat kepentingan penguasa dan mulai melihat manusia itu sebagai kepentingan kayak tujuan pribadinya masing-masing. Nah, pergeseran ini itu melahirkan konsep HAM modern, gitu Michelle. Oke, luar biasa ya. Jadi kita tahu bahwa manusia beranjak dari sistem kerajaan ke kesadaran yang kesetaraan. Tapi kalau kita lihat sekarang, medan perangnya sudah bergeser ke ruang digital yang sangat cepat dan tanpa batas. Hal ini memicu pertanyaan besar berdasarkan pemahaman Kak Tiara nih. Dunia yang serba digital dan cepat ini, menurut Kak Tiara, cara pandang modern kita terhadap HAM apakah masih cocok atau enggak? Atau jangan-jangan kita butuh cara pandang yang baru? Boleh, silahkan Kak Tiara. Oke, baik Kak Michelle. Menurut aku cara pandang modern tentang HAM itu sebenarnya masih sangat relevan dan penting banget karena dari dulu sampai sekarang inti dari HAM itu nggak pernah berubah, yaitu soal menghargai manusia sebagai manusia, punya hak hidup, kebebasan, dan diperlakukan dengan adil. Nilai-nilai dasar kayak gitu tuh sifatnya universal, jadi mau zaman dulu atau maupun zaman sekarang tuh tetap dipakai. Tapi kalau dilihat lebih dalam, dunia kita sekarang udah berubah drastis. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang super duper cepat. Nah, hidup kita tuh sekarang nggak lepas dari internet, media sosial, bahkan AI. Dan itu tuh bikin muncul banyak situasi baru yang dulu mungkin nggak pernah kita bayangkan sama sekali. Misalnya soal privacy. Dulu privacy ini mungkin cuma soal ruang pribadi, tapi sekarang data kita bisa tersebar di mana-mana dari aplikasi yang kita pakai sampai jejak digital yang kita tinggalin setiap hari. Belum lagi soal kebebasan berekspresi di media sosial yang kadang jadi dilema juga. Di satu sisi orang bebas ngomong, tapi di sisi lain bisa juga nyakitin orang lain atau nyebarin hoax. Nah, di situ kelihatan kalau konsep HAM yang lama tetap penting, tapi cara kita menerapkannya harus lebih disesuaikan sama kondisi yang sekarang. Bukan berarti kita butuh cara pandang yang benar-benar baru dan ninggalin yang lama, tapi lebih ke arah memperluas dan mengupdate cara kita HAM itu sendiri. Kita tetap pegang prinsip, tapi harus lebih fleksibel dan peka sama perubahan zaman. Ibaratnya kayak fondasi rumah. Fondasinya tetap sama, tapi bangunannya bisa direnovasi biar sesuai dengan kebutuhan. Jadi HAM itu nggak ketinggalan zaman, cuma memang cara kita ngelihat dan ngejalaninnya harus terus berkembang supaya tetap relevan di dunia yang makin digital dan kompleks ini. Luar biasa ya, jadi kesimpulannya di era digital ini, HAM bukan cuma regulasi, tapi soal bagaimana kita tetap mempertahankan sisi kemanusiaan kita di tengah kecepatan teknologi. Terima kasih banyak perspektifnya Kak Tiara. Nah, sebelum kita menutup nih, saya ingin bertanya kepada Kak Shalendra. Nah, kalau pendengar mau mulai melihat dunia lewat kacamata HAM, satu hal apa yang penting untuk mereka ingat dalam memperlakukan orang lain setiap harinya? Boleh silakan Kak Shilendra. Oke, mungkin hal yang paling penting untuk diingat saat melihat dunia lewat kacamata HAM adalah kesadaran akan martabat setiap individu sebagai hal yang tak tergantikan dan tak bisa dikompromikan. Dalam setiap interaksi kita, harus ada pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak yang setara, tanpa peduli siapa mereka atau dari mana mereka berasal. Ini bukan hanya tentang menghormati aturan hukum atau norma sosial, tetapi lebih pada memahami bahwa setiap individu memiliki nilai intrinsik yang tidak bisa disingkirkan, begitu saja, berdasarkan kekuasaan, posisi sosial, atau nilai yang kita pegang. Namun, pengaplikasian prinsip HAM dalam kehidupan sehari-hari bukan hal yang mudah. Banyak orang seringkali tanpa sadar meremehkan hak-hak orang lain berdasarkan stereotip atau prasangka yang telah tertanam dalam masyarakat. Misalnya, dalam konteks pekerjaan atau hubungan sosial, kita seringkali melihat perbedaan status atau latar belakang sebagai alasan untuk memberikan perlakuan yang berbeda. Padahal, jika kita benar-benar memahami nilai HAM, kita harus sadar bahwa kebebasan dan martabat itu berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Ini berarti menantang norma-norma yang telah
internalisasi yang mungkin secara tidak sadar mengekang kebebasan orang lain. HAM juga mengajak kita untuk tidak hanya menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain, tapi juga untuk aktif memperjuangkan hak mereka yang seringkali terabaikan atau ditekan, misalnya dalam menghadapi ketidaksetaraan atau diskriminasi. Kita tidak cukup hanya diam atau mengikuti arus, tetapi harus berani berdiri untuk mengubah ketidakadilan tersebut. Jadi, melihat dunia lewat kacamata HAM berarti tidak hanya sekedar memperlakukan orang lain dengan hormat, tetapi juga berkomitmen untuk membela hak-hak mereka secara aktif, terutama dalam situasi di mana mereka tidak dapat melakukannya sendiri. Gitu, Kak Michelle. Pesan yang sangat mendalam ya sebagai penutup kita. Ternyata kita bisa melihat dunia lewat kacamata HAM itu bukan soal menghafal pasal hukum, tapi soal melatih empati kita setiap hari. Menyadari bahwa di balik setiap orang yang kita temui ada martabat yang harus kita jaga bersama. Nah, satu hal yang saya catat dari obrolan kita dengan para narasumber hari ini adalah bahwa hak asasi manusia bukan sekedar urusan hukum atau politik. Hak asasi manusia ternyata sebuah kacamata yang mengajak kita untuk berhenti sejenak dan menyadari bahwa setiap individu di depan kita, siapapun mereka, memiliki martabat dan perasaan yang sama berharganya dengan diri kita sendiri. Ternyata manusia modern yang berwawasan HAM itu berarti berani untuk melihat dari sepatu orang lain. Ini adalah tentang memastikan bahwa di tengah kemajuan teknologi dan logika yang dingin, tak ada satupun orang yang merasa diabaikan atau ditinggalkan. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber yang telah berbagi perspektif dengan kita semua yang sangat mencerahkan. Dan untuk teman-teman pendengar, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama kami. Semoga setelah mendengarkan cerita kami hari ini, kita bisa pulang dengan membawa pandangan yang sedikit lebih empati terhadap orang lain. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih.